102,3 Rasa FM Keep Bandung Beautiful Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Tepang, teman Rase, selamat berjumpa kembali di program acara di Bandung yang kami hadirkan di setiap hari Jumat malam mulai dari jam 19 atau jam 7 sampai dengan jam 21 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam. Ya, hari ini saya Yanti Rangkuti akan kembali untuk menjadi teman Anda menikmati suasana Jumat malam di Kota Bandung di hari yang tentu saja saya sih berharap Anda bisa melewatinya dengan berbahagia, segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan tentu saja meninggalkan sesuai dengan hashtag kita adalah ada cerita ada nostalgia. Setiap hari yang dilewati biasanya sih selalu ada cerita yang tersimpan, ada nostalgia yang akan terkenang di masa yang akan datang. Ya, untuk teman Rase, terima kasih ya tur nuhun yang sudah memberikan support dan hadir di program acara di Bandung setiap Jumat malam ini. Kemudian juga untuk yang baru pertama kali nih, ada acara di Bandung di Rase FM Bandung. Rasanya saya sih berharap Anda akan tetap setia sampai dengan jam 9 malam nanti. Tamu kita di kesempatan kali ini, Jumat kali ini ya, teman ngobrol di Bandung, teman ngobrol saya di acara di Bandung sudah tentu saja bersiap untuk menjumpai teman Rase. Kita akan nanti ngobrol-ngobrol dengan seorang pria yang namanya sudah tidak asing lagi di Kota Bandung. Siapakah dia? Kalau Anda lihat di sosial media di Bandung, kemudian juga di Rase FM, tentu Anda sudah bisa mengetahui siapakah dia. Tapi sebelum itu, kita akan mempersiapkan segala sesuatu dulu sambil menikmati. Hari ini akan spesial, hampir sebagian besar lagu-lagu, kemudian juga musisi, penyanyinya yang berasal dari Kota Bandung. Itulah spesialnya Kota Bandung. Jadi kita dengerin dulu yang berikut ini juga penyanyi dari Kota Bandung. Silakan Kang Gilang. 102,3 Rasa FM Keep Bandung Beautiful. Siapa sih yang gak kenal dengan Rizky Febian, Kang Iki yang berasal dari Kota Bandung tentu saja. Ya baiklah teman Rase, kita akan langsung ngobrol-ngobrol nih. Hari ini obrolan kita adalah santai, sesuai dengan yang selalu kita hadirkan kepada teman Rase, ngobrol santai di Bandung. Dan teman ngobrol saya sudah siap berada di hadapan saya nih malam ini ya, teman Rase. Kita langsung saja untuk terlebih dahulu memperkenalkan dong, di hadapan saya ini seorang pria ganteng yang punya nama Budi Abuy Lumi atau dikenal di Bandung dan di seantero jagat raya ini dengan panggilan Kang Abuy. Nah, silakan ya untuk siapapun penggemar Kang Abuy, kita akan ngobrol sampai dengan jam 9 bersama beliau lebih dekat lagi sambil kita akan mengupas karena di Bandung itu sendiri adalah sebuah program acara yang banyak mengangkat tentang Bandung. Kang Abuy. Halo, selamat malam. Wilujeng Tepang Kang Abuy, apa kabar? Kumaha damang? Selamat malam, selamat jumpa lagi nih teman Rase. Selamat malam Yanti dan semua kru. Oke, kita malam ini nggak sendiri ya. Kang Abuy boleh agak sedikit maju. Oke, asik. Udah kedengeran ya? Kayaknya harus diulang lagi deh, biar lebih pengulangannya berasa. Para teman Rase, Yanti dan juga kru-kru semuanya, ini bahagia sekali saya di sini karena ini bukan yang pertama saya ada di sini karena sekitar 20 tahun yang lalu juga pernah ada di sini. Makanya kalau boleh saya mau nyebutin satu jargon nih, Keep Bandung Beautiful. Gak lengkap Kang Abuy, harus pakai 102,3. Oke, 102,3 FM Keep Bandung Beautiful. Asik. Oke, gimana ya nanti kita mau ngobrol apa malam? Iya, malam ini banyak dong Kang Abuy. Banyak ya? Iya. Asik. Nyantai ya? Nyantai dong. Saya kan buka dasi dulu deh kalau gitu. Dasinya dibuka dulu, terus sepatu hak tingginya disimpan dulu ya Kang Abuy ya. Iya betul. Kang Abuy, karena setiap tamu yang datang di Bandung selalu saya tanya ini 5 kata Kang Abuy boleh sampaikan tentang Bandung. Dalam 5 kata, 5 kata aja. Bentar. Yang ada di kepala saya sih Bandung itu gaya dan rasa. 2 tuh, gaya dan rasa. 3 lagi? Bandung itu adalah kota dan mimpi. Kota dan mimpi, oke lah. Gaya, rasa, kota dan mimpi. Ini agak beda dari yang sebelum-sebelumnya ya, Kang Abuy, tapi keren lah, asik. Itu yang menjadi gambaran Kang Abuy tentang di otak saya Bandung. seperti itu.
Baik Kang Abuy, kita simpan yang itu. Tapi nanti akan kita kupas kalau Oke, kita bahas. di antara hal-hal yang bertanggung jawab kok itu kata-katanya. kita sampaikan. Kang Abuy, Bandung dan Kang Abuy sendiri sebenarnya ikatannya kayak gimana sih? Ikatan batinnya tuh? Luar biasa. Kalau boleh cerita, sebetulnya saya ini dilahirkan di kota Manado, Sulawesi Utara. Ya, sebetulnya kelahiran saya. Tapi saya berani bilang bahwa saya seumur hidup ada di Bandung sampai saat ini, karena umur 40 hari saya sudah dibawa ke Bandung oleh orang tua saya. Ya, pertama kali saya datang di Bandung itu sudah dekat sini, Jalan Lamping. Itu caket paling Betul, itulah tempat saya bermukim pertama kali. Saya umur 40 hari, bayi merah 40 hari. Di Jalan Lamping, Jalan Kang Abuy. Lamping, ya betul. Aduh, jadi langsung saya Lamping itu kan jalan yang pendek ya. Pendek dan menanjak. Saya paling ujung pas belokan di Ciamplas. Itu dulu rumah kontrakannya keluarga saya. Kiri atau kanan? Sebelah kanan. Kanan. Silakan nih untuk teman saya memvisualisasikan nih. Ya, di situ. betul. Jadi Kang Abuy sendiri aslinya mah orang Manado. Ya, keturunan lah ya kalau disebutnya, karena Manado. saya Sundanya juga banyak. Nenek saya orang Sunda, nenek saya orang Lembang. Gitu. Kakek saya orang Manado asli. Ibu saya ya jelas ayah saya campuran Manado Sunda. Ibu saya orang Sangir, Jawa. Jadi ada semuanya, ada Belandanya juga. Nusantara pisan. Nusantara pisan sama ada luar negerinya dikit gitu. Itu terlihat. Cuma udah gak ya. kerasa sih. Yang kenal Kang Abuy mah udah langsung tahu deh. Iya. Jadi ikatannya berarti luar biasa. Sangat dekat ya, Kang Iya, Abuy ya. iya. Dan tidak bisa dipisahkan itu mah kayaknya. Sangat, kayaknya sangat gak bisa dipisahkan. Oke, Kang Abuy, lahir di Manado, besar di Bandung. Ya. Masa sekolah Kang Abuy di mana aja sih? Semua di Bandung. Semua di Bandung. Ada masa TK nggak zaman TK dulu? ada. TK? Saya itu ber-TK di Santa Angela, di jalan dulu Merdeka, tapi TK-nya itu ada di Jalan Sumatera kan. Yang belakangnya. Yang belakangnya. Dari Jalan Sumatera. SD saya di Santo Yusuf 1 di Jalan Trunojoyo. Ya. SMP saya di Jalan Bahureksa. Oke. Dan SMA saya yang sudah almarhum yaitu di Semak Dago. Semak Dago. Saya berkuliah di Institut Komputer Indonesia di Jalan Lengkong. Untuk ambil advance saya di Lembaga Pendidikan Indonesia Amerika, LPKI dulu masih di Jalan Badak Singa. Terus saya ngambil kursus-kursus filsafat juga di Unpar Filsafat di Jalan Nias. Waduh. Itu terakhir. Kang Abuy berarti kalau dibilang mah hafal pisan jalan-jalan di kota Bandung teh ya. Saya lepasin di gang mana aja saya pasti keluar. Buat yang tersesat itu teman saya tanya gitu Kang Abuy. Iya, ya itulah karena memang saya dalam tanda kutip tukang ulin ya. Tukang ulin jadi ya hafal lah Bandung lah. Kayaknya sampai sekarang juga tukang ulin. Ya sampai sekarang memang. Jadi TK, SD, SMP, SMA sampai masa perkuliahan semua dinikmati di kota Bandung. Iya. Di beberapa tempat tadi ya. Iya. Saya jadi kebayang. Menikah di Bandung. Juga. Sama orang Bandung. Pak. Mojang Priangan. Mojang Priangan. Iya, jadi kita kebayang gitu Kang Abuy. Di tempat-tempat yang Kang Abuy sebutkan tadi ada yang sudah mengalami perubahan juga ya. Banyak, sekolah tadi banyak. Salah satunya seperti LPKIA itu di Badak Jalan Singa. Badak Singa dibelokan situ sekarang sudah di bypass di Jalan Soekarno-Hatta. Nah, betul. itu. Iya. Jadi kebayang. Dan sudah juga udah ada S1 di situ. Ya, sekarang kan dulu saya masih D3 kan di situ gitu sebagai programmer komputer. Dan udah nggak kepake juga itu ilmunya. Saya baru mau bilang Kang Abuy itu kan penyanyi, musisi. Terus sekolahnya mah ya di lembaga komputer tadi. Nggak nyambung, tapi ya itulah ya Kang Abuy, kebanyakan juga begitu betul. Ya orangnya. Sebetulnya sekarang nyambung kan karena kita juga nggak bisa lepas dari namanya komputer. Iya. Cuman secara disiplin ilmu saya udah nggak kepake sekarang karena kita kan udah nggak pakai COBOL, Basics, nggak pernah Fortran, udah nggak pakai gitu. Ya kan begitu saya lulus Microsoft masuk. Iya. Ya udah selesai lah itu semua, nggak kepake ilmu saya gitu kan. Iya. Gitu. Bener banget tuh. Betul. Ada cerita, ada nostalgia. Betul, nostalgianya. Kan itu hashtag kita itu Kang Abuy di Bandung. Jadi cerita Kang Abuy, nostalgia dan kekinian itu kayaknya nggak bisa dilepaskan. Iya betul, terutama di disiplin ilmu saya ya. Kita bayangin dulu kalau saya bikin daftar gaji gitu ya, pakai tabel. Ya bikin wordsnya tabel itu saya habis bisa 900 line number. Kalau sekarang kan tinggal klik. Udah tabelnya udah ada apa namanya?
Excel. Dulu bikin Excel itu bisa 1.000 sampai 4.000 line number. Iya ya. Dengan rumus-rumusnya. Dan Sekarang itu tugas saya dulu, saya belajar dulu, itu. Itu ya. Dan sekarang kan nggak dipakai. Kita iya tinggal deh. beli aja di Jalan Purnawarman. Iya. Beres, sudah ada. Selesai urusannya. Selesai urusannya. Itulah perubahan masa dari waktu ke waktu dari ya Kak itu Abuy. perubahan yang disebut pendidikan pun ada perubahannya. Era modernisasi itu berkembang kan, berkembang terus gitu loh. Ya itulah. Iya ya. Gitu. Tapi kita juga jadi membuka mata. Jadi tidak semata-mata kita menghadirkan yang berupa kenangan. Betul. Sekarang pun kita harus melek gitu ya Kang Abuy, membuka mata kita untuk berbagai macam perubahan yang terjadi ke arah digital. Benar, udah digital. Ya inilah yang disebut bagaimana bahwa belajar itu tidak mengenal umur. Kita harus terus belajar. Ya saya kalau nggak ngikutin sekarang mungkin nggak bisa buka FB, saya nggak bisa buka IG kan, kalau nggak belajar ya kan, gitu. Jadi kalau yang dulu udah nggak terpakai, gitu. Jadi harus terus belajar, updating lah. Iya. Berapapun usia kita ya kalau kita mau mengikuti zaman harus terus belajar ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong Kang Abuy tadi cerita di Bandung ya. Iya. Kemudian Kang Abuy pernah nggak menikmati masa-masa di luar kota Bandung, di luar negeri kah itu? Saya pernah lama di Jakarta. Nah, kalau ke luar negeri karena pekerjaan saya pulang pergi ke luar negeri karena beberapa negara saya pernah ikut. Saya bekerja di salah satu perusahaan, saya sebutin boleh ya, namanya Karisa Viratama. Saat itu saya sebagai asisten komisaris, jadi asisten ownernya, yang juga ditugaskan di beberapa subnya. Itu sekitar 9 tahun saya di sana. Di mana? Di Jakarta itu Jakarta, ya? Iya di Jakarta. Pulang pergi sih, karena keluarga tetap di Bandung. Anak saya bersekolah di Bandung, istri saya tinggal di Bandung. 2011 saja baru full lagi di Bandung. Itu masa-masa Kang Abuy ada pulang pergi Jakarta Bandung, berarti nggak lepas dari Bandung ya? Nggak lepas. Tapi ketika bekerja itu berarti nggak miss communication dengan Bandung dong? Tidak. Beruntungnya kan Jakarta nggak terlalu jauh dari Bandung, karena saya di ibu kota ya. Jakarta kan cuman waktu itu 2-3 jam saja, macet-macetnya juga 5 jam paling udah sampai di Bandung. Jadi saya nggak kehilangan Bandung sama sekali. Melekat terus dengan erat. Sebentar Kang Abuy, kita pengen nyelang Kang Abuy tiasa nyarios bahasa Sunda. Tiasa kan tenan atuh. Dah soalnya kebule-bulean ini teh. Aduh, tiasa. Sadi dinten abdi nyarios Sunda. Sumun. Saya pisan atuh. Berarti memang udah berakar banget ya Kang Abuy. Iya, karena bahasa pergaulan Pak. Nyarios Sunda sama teman-teman dari yang mulai Sunda lemes tapi kayak Sunda nu kasar pisan gitu kan, kita ya mau nggak mau gitu kan. Jadi belajarlah itu seperti itu gitu. Nah untuk teman Rase yang pas dengerin itu mah Kang Abuy gini, Kang Abuy yang penyanyi Tea, yang musisi Tea, dan juga yang jurnalis Tea. Memang kita mengenal Kang Abuy ini teman Rase sebagai penyanyi yang dimiliki kota Bandung loh. Nah kita tadi sempat ngobrol nih sama teman-teman secara off air di sini. Ternyata lagunya juga ada. Pokoknya seru lah. Tapi Kang Abuy sendiri kegiatan sehari-hari yang dilakukan sekarang memang tetap bernyanyi, musisi, dan tetap menjadi seorang jurnalis? Ya, saya bernyanyi. Kalau jurnalis itu hobi saya sebetulnya. Menyanyi juga hobi, cuma sekarang jadi pekerjaan kan selama ini. Saya ini ya lagi boleh dikatakan lagi ngurus band sekarang. Lagi ngurus band, lagi mengonsep sebuah grup band sekarang. Saya Bos Q yang sekarang. Dan juga masih menulis, saya punya satu web di Voice of Publica. Di situ saya menulis tentang Polek Sosbud Kanas lah, semua lengkap gitu kita tulis gitu. Ya sama satu lagi kegiatan yang paling banyak saya lakukan yaitu ulin. Tukang ulin teh. Ari ulin mah abdi ge sami. Betul. Nyoyongna ulin wae. Tapi karena kan saya pinternya dari ulin. Pinternya dari ulin. Dari ulin, karena kan banyak ketemu teman. Ya, jaringan ya. Teman-teman saya juga alhamdulillah, puji Tuhan saya dapat teman-teman yang pinter. Gitu, yang pinter-pinter, yang ngasih motivasi, yang ngasih bahan-bahan baru gitu. Ya kalau enggak mungkin saya tetap kuuleun ya, kalau orang Sunda bilang apa ya? What's the meaning of kuuleun ya? Kuuleun teh dibilang apa ya? Bukan terbelakang dalam tanda kutip ya, maksudnya jadi enggak gaul gitu ya. Enggak update, kudet Kang Abuy. Iya, kurang kuper update ya, kuper dan ada sedikit cupu. Tapi saya nggak mau ke situ musiknya Yanti. Jadi saya nggak mau seperti itu. Jadi saya tetap ulin. Tapi ya
Ulinnya harus yang positif lah ya. Ulin yang menghasilkan juga. Menghasilkan, Ya. menghasilkan minimal kita dapat pengetahuan, ya begitu. Iya kayaknya ya. gitu. Dengan Ulin kita akan berbahagia, Kang Abu ya. Betul, Lahir dan bahagia. batin. Kang Abu, sebagai penyanyi Kota Bandung, musisi Kota Bandung, bangga gak sih? Wah sangat ya. Bangga. Saya sangat bangga. Ya dengan nyanyinya aja saya jadi penyanyi aja bangga. Apalagi saya sekarang boleh dikatakan diizinkan untuk mengusung penyanyi Bandung. Iya ya. Ya, jadi ya banggalah. Gitulah. Iya, membawa nama orang-orang Bandung. Bandung yang Iya, keren-keren betul. itu Iya. dalam sebuah band. Nanti kita cerita itu loh, Iya, Kang iya, Abu. iya, iya. Tapi Kang Abu, musik jenis apa yang Kang Abu bawakan dari awal sampai dengan saat ini? Ada perubahan gak sih dari Ini waktu ke susahnya waktu? karena saya sekarang boleh dikatakan karena gini, karena saya mulai bermusik itu tahun 1983 ya. Yanti lagi di mana saat itu ya? 1983 sekolah. Ya, sekolah Iya. imut-imut. Sampai sekarang, artinya setahun depan tuh karya saya sudah 40 tahun. Wow. Jadi saya sudah merasakan semua genre musik. Gitu loh. Jadi kalau ditanya Kang Abu itu senangnya lagu apa? Iya, spesifiknya mohon maaf dari saya mana, jawab gitu. akan semua. Gitu loh. Gitu. Jadi itu yang saya sukai ya. Masalah saya nanti disebutnya bagus di mana ya itu kan penilaian dari yang mendengarkan saya, dari yang menonton saya. Tetapi kalau ditanya senengnya apa ya semua. Nggak ada lagu yang buat saya atau musik, jenis musik atau genre yang buat saya itu receh atau nggak kepake ya semua saya sukai. Gitu. Akhirnya gitu loh. Keren. Saya boleh ambil satu kesimpulan sederhana sedikit nih di awal obrolan kita. Kang Abu ini adalah seorang musisi penyanyi yang humble berarti ya, dan memandang semua jenis musik itu bagus dong. Ya. Dan Kang Abu sepengetahuan kita teman Rasi juga adalah penyanyi yang bisa bawain aneka macam lagu. Betul. Benar Makanya ya, kalau kita orang bilang ini jenis musik ini nggak bagus, ya mungkin dibawain secara tidak bagus. Ya. Jadi jika kedengarannya nggak bagus, coba musik apapun kita bawakannya dengan bagus, itu akan jadi bagus. Pakai soul ya. Pakai Kang Abu soul, ya? sepakat nggak kalau begitu? Iya sepakat dong. Ya kan. Jadi nggak bagus itu karena apa gitu kan? Nggak bagus ya mungkin rasa kita juga belum sebagus di situ. Tapi kan ada, karena orang kan ada macam-macam kesenangannya, macam-macam kesenangan dan argumennya gitu loh. Nah kalau mereka dia bilang ini musik jelek, saya nggak setuju. Tapi saya lebih suka dengar argumennya kenapa kamu nggak suka musik itu. Jadi bukan jelek, tapi tidak suka. Iya, lebih Iya kepada Iya. pandangan masing-masing. Wah dangdut dong ya. itu nggak asik. Ya, lu nggak suka. Mana tebeki, jadi mana yang ngomongnya goreng, gitu kan? Gitu, bener banget. Setuju Betul nggak? saya, setuju. Tapi kalau yang suka, itu pasti bagus. Gitu. Nah seperti itu. Nah saya sejalan waktu saya tidak mau memvonis itu. Saya dipikirkan, ya mungkin saya nggak suka. Jadi saya sebut jangan disebut jelek dong. Gitu. Awalnya memang saya sebut jelek, tapi saya pikir-pikir, oh nggak jelek sebetulnya. Saya aja nggak suka. Itu gitu dia. loh. Jadi semua musik Betul. itu sebenarnya ya Indah, itu karya indah. seni. Jangan Iya. main-main dengan karya seni. Saya setuju. Betul ya. Setuju Jangan banget. main-main dengan karya seni karena nggak mudah menciptakan karya seni. Oke. Apalagi sampai dia bisa dikenal dan terkenal. Jadi tolong jangan hina karya seni apapun. Gitu loh. Dan itu yang sejalan dengan kedewasaan saya meningkat. Ya. Ya itu yang saya pahami sekarang gitu. Iya, khususnya karya seni di Bandung. Kita lagi Karya ngomongin seni di Bandung teh ya, iya, Kang Abu betul ya. Oke. Musik daerah, Iya. musik Cianjuran, ada Beluk, ada dan lain-lain. Itu kan, waduh, gimana bikinnya coba ya? Iya, Gitu. bener. Ya. Iya, Kang Awi, jangan diterusin dulu, Ya, semakin oke, mendalam oke. di obrolan Ya. kita. Bukan cuman hanya kita akan bicara tentang bagaimana cara orang memandang musik itu Betul, sendiri. iya. Masing-masing orang beda-beda ya, Kang Beda-beda, Abuy. ya, betul. Tapi kita akan bicara lebih dalam lagi. Ada cerita dan nostalgia, Ya. khususnya Kang Abuy dan juga perjalanan bermusik, bermusik di Bandung. Pokoknya banyak banget Kang Iya, Abuy. betul. Kita dengerin dulu lagu ya, Kang Gilang ya. Kita mau muterin lagu apa nih, Kang Gilang? Oh, ini Time Bomb Blues langsung. Masih ada di sini loh. Udah Ini- disiapin sama Kang Gilang ya, Time Bomb Blues. Ini tahun 2001 ini. Karena Kang Abu ini adalah salah satu iya. personil dari Time Ya. Bomb Blues. Kita Asik. dengerin dulu ya. Mungkinkah? Mungkin.
102,3 Rasa FM Ki Bandung Beautiful. Di Bandung ada cerita dan nostalgia. Itu dari Kang Tulus ya Kang Abuy. Tulus itu salah satu penyanyi nasional yang saya sangat kagumi. Sama Tulus ya. Luar biasa. Dia tuh keren di masa kekinian tuh. Wah. Asik ya, susah diceritain tapi ya asik. Iya ya. Iya dan di Bandung ini banyak banget ya Kak Abuy. Bukan banyak. Kata-katanya bukan ternyata lagi, tapi di Bandung ini adalah gudangnya musisi, penyanyi, seniman. Betul. Ya yang luar biasa. Ada semua datanya. Ada ya. Iya. Bukan apa ya, bukan katanya. Tapi memang ada nyatanya. Kak Abuy, kita kasih kesempatan juga nih untuk teman Rasi, siapa tahu ada yang pengen ikut ngobrol sama Kak Abuy, silakan ya di 0812 210 23. 0812 210 23. Yang mau kirim apapun itu di WhatsApp, mau menyapa Kang Abuy juga boleh banget. Kita udah bicara tadi Kang Abuy dengan Time Bomb Blues-nya. Judul lagunya adalah Mungkin. Itu suara Kang Abuy tadi teh. Tapi kalau saya lagi muda itu. Tapi kalau saya mendengar sih kayaknya nggak banyak perubahan ya dari suara Kang Abuy itu. Tetap aja sampai sekarang nih untuk teman Rasa yang mau menyaksikan Kang Abuy, sok nanti ditanya aja Japri ya Kang Abuy mainnya di mana, tampil di mana. Ya timbre mungkin saya alhamdulillah puji Tuhan tetap memberikan saya timbre yang sama. Timbre dari sejak saya memulai karir sampai sekarang. Hanya mungkin yang berkurang nafas sedikit ya. Rada engap. Sesuai faktor nada dasar juga mungkin beberapa ada yang turun setengah, turun satu. Tapi ya karena Tuhan memberikan masih memberikan kekuatan, masa saya nggak pakai sih? Iya betul. Jadi kan karya itu bukan karena umur tapi karena tenaga aja. Kalau tenaga udah letoy juga ya mungkin saya nggak maksain diri ya. Tapi karena ini kan masih kuat, masih bisa dan masih ada yang ngundang gitu kan. Satu. Kang Abuy, siapa sih yang jadi inspirasi Kang Abuy dalam bermusik, bernyanyi itu ada nggak? Boleh disebutin siapa? Saya senang nyanyi itu dari SD. Gitu. Dan inspirasi saya ada Kus Plus. Kus Plus. Ya. Masa itu ya. Masa itu tahun 73 74. Saya mulai tahun 73 kelas begitu kelas 3 SD-an itu Kus Plus lagi masuknya baru kemudian ada Pampers, ada Favorit, ada Persis, Deloitte gitu. Tapi saya terinspirasi sama Kus Plus. Cara nyanyinya ketika saya ikutin pas. Ada suara-suara sengau yang keluar. Yanti kalau sering dengar saya nyanyi, suara timbre saya itu sengau kan? Iya betul. Sengau. Makanya ketika nyanyi seperti Kus Plus, kok enak gitu loh. Terus nyanyi dengan suara sengau gitu kan sampai sekarang kalau Yanti saya sering nyanyi lagu Phil Collins. Phil Collins itu kan sengaunya luar biasa. Gitu. Jadi itu inspirasinya. Pertamanya dari suka dulu dengan mereka dan ingin seperti mereka. Gitu. Itu awalnya. Betul. Ya. Hanya Kus Plus atau ada saat itu hanya Kus Plus. Kus Plus. Betul. Wah. Gitu. Saya suka banget melihat mereka gitu. Sampai jujur aja buku-buku pelajaran saya itu sampulnya Kus Plus. Gitu. Kejamanan itu ya. Muri itu waduh selalu ada di sampul-sampul buku pelajaran. Kebetulan dijual saat itu seperti itu. Gitu. Saya suka banget. Memang menginspirasi banget. Betul. Ya Kang Abuy dan sampai sekarang tetap terpatri ya. Nah, kalau musik itu musik karena keluarga saya itu nggak bisa lepas dari musik. Kakak saya suka dengar musik, papa saya suka dengar musik gitu loh. Jadi saya juga dengar musik-musik Tom Jones seperti Nat King Cole, ya seperti zaman-zaman itu Victor Wood dan yang lain-lain. Di baru era kesininya kan baru 80-an ya saya sudah nyanyi saat itu dan itu era klasik disco dan sebagainya gitu. Queen masuk ya? Ya masuk Queen juga gitu. Queen itu kan sebetulnya di tahun 77 saya udah dengar di SMP itu udah dengar gitu ya, tapi saya waktu itu saat itu masih sebagai pendengar di SMP. Saya kebetulan lebih suka bermain sama teman-teman sekolah saat itu. Gitu. Iya, nah ini teman Rasa Kang Abuy itu bisa lo bawain lagu Queen sekian banyaknya. Itu bocoran tapi nanti itu ceritanya. Kang Abuy bicara tentang Bandung, ada cerita dan nostalgia di Bandung, musisi Bandung. Gimana sih suasana bermusik di masa tahun 80-an khususnya? Terus berlanjut ke 90, 2000 sampai sekarang. Iklimnya di Bandung itu ada ini ya. Bukan aneh sih sebetulnya, tapi kalau di Bandung itu kan dan mungkin di kota-kota lain juga kan itu memang musik itu kan terbagi dua industrinya. Ya.
ada industri rekaman sama industri hiburan. Nah, saya memilih saat itu di industri hiburan gitu. Dan di Bandung itu kan dulu, kalau sekarang kan kita mau nonton band tuh gampang ya. Tinggal kafe apapun sekarang ada, minimal akustik ada di situ ya. Kalau dulu kan enggak. Kita mau nonton musik itu kalau nanti di bulan Agustus, 17 Agustusan. Karena kafe bisa dihitung jari waktu itu. Meskipun saya sudah mampir juga di situ. Sudah ngafe ya. Sudah ngafe di tahun 86 saya sudah mulai ngafe. Gitu. 83 itu kita nonton musik harus di Agustusan, dan luar biasanya di Bandung mungkin nggak bisa disamai sama kota-kota lain di Indonesia. Bayangin aja, di setiap RW ada misalnya 5 RT, bisa dalam hari bersamaan 5-5-nya ada panggung. Bikin sendiri-sendiri. Itu terjadi dan saya saksi hidupnya saat itu, gitu. Untuk bermain di tempat itu, gitu. Di Agustusan. Makanya kita sampai menyebutkan dengan anekdot bahwa pas Agustus itu kalau yang punya band siap-siap summer tour, gitu kan, kayak Rolling Stone aja ya summer tour gitu. Summer tour karena bisa bermain kemana-mana, dan di situ band bisa terkenal. Sampai yang paling terkenal itu adalah daerah Salam dulu. Oh, Jalan Salam. Jalan Salam sampai dibuat kan vokal grup Salam. Iya. Itu kan dari Agustusan awalnya. Karena jujur aja dulu main di Jalan Salam itu satu-satunya tempat Agustusan yang dibayarnya pakai uang. Pemain band. Saya baru mau nanya, dibayar nggak Kang Abuy? Saat itu kalau di Salam ya, kalau di tempat lain ya biasanya dibayarnya sama mie instan, sama kroket, ya sama lemper di dus gitu ya. Tapi itu tuh udah resep pisan ya. Udah seneng dengan sebahagia. Bisa dipanggil tampil aja itu udah seneng. Artinya band kita udah diakui, atau grup musik kita sudah diakui. Nah, seperti Salam, dan ada beberapa tempat lain juga yang dia berani bayar pakai uang. Karena apa? Saat itu udah ada sponsor buat mereka mungkin. Sampai terjadi mereka membuat di Gelora Saparua dengan vokal grup Salam yang sempat juga saya ikut sampai ke juara kedua waktu itu. Ya itu di Bandung itu unik gitu. Nah, kafe itu belum dikenal karena ada kafe. Saya boleh hitung waktu itu saat saya pertama masuk kafe itu tahun 86, kafe itu baru nggak lebih dari 5 di kota Bandung. Di Bandung. Selebihnya itu night club atau club disebutnya ya. Itu pun nggak banyak. Gitu. Baru setelah itu di 1988 sampai kesananya baru ada kafe-kafe yang, dan itu pun bukan band, rata-rata elektron. Elektronnya pun masih elektron ya seperti sekarang, masih kuno. Iya. Gitu loh. Iya. Wih. Ya bahkan Teh Tri Utami itu pun main elektron dengan Kang Purwa kan di Galaya itu Teka Cafe. Seberangnya saya main di hotel yang legend di kota Bandung itu Hotel Kumala Panghegar, kenal di Asia Afrika. Itu ada kafe yang namanya Asterix. Itu pertama saya tahu 86 saya di situ. Aduh. Usia 20 tahun, penyanyi paling muda. Jadi saya waktu itu di kafe nggak ada saingan, karena yang main di kafe waktu itu udah tua-tua kan. Sementara yang seumur saya itu mainnya di kampus-kampus, di Agustusan gitu. Saya memberanikan diri masuk situ. Nekat saya gitu. Jadi mulailah 86 itu ya. 86 itu saya main jadi penyanyi kafe terus. Sampai sekarang. Oke. Itu 90 kayak gimana Kang Abuy? 90 2000. Nah, 90 ya. Pergeseran itu cuma genre aja. 80 itu kan lagu-lagunya orang dulu sebutnya pop kreatif dan lagu klasik disco karena saat itu muncul diskotik terkenal dekat sini nih, Studio East kan. Iya kan? Jamblas itu genrenya di situ. Tapi di 90 sudah mulai muncul rock dengan gitar heroes-nya Van Halen, White Snake, Extreme, ya kan? Itu sampai 90 tuh, sampai begitu terkenalnya Steve Vai saat itu, gitu kan? Sampai begitu terkenalnya Edward Van Halen kan ya? Semua pemain yang Agustusan di chatnya sama gitu, gitarnya Sararwa, lagunya jam gitunya, Arara Jleng gitunya, ya di cover sama band-band cover version gitu. Itu peralihannya kerasa sama saya. Gitu loh. Baru eranya alternatif, grunge dan sebagainya kesananya dari 90 ke atas. Sampai balik lagi soul, masuk soul. Nah, sekarang rock belum balik lagi nih kira-kira nih kayaknya. Masih di R&B sekarang. R&B dan penyanyi-penyanyi solo. Gitu. Dan apalagi sekarang Indonesia berkembang. Band-band cafe banyak bawain lagu-lagu
artis-artis Indonesia, penyanyi-penyanyi Indonesia. Iya ya, sudah. Itu membanggakan loh buat saya. Betul. Iya iya. Gitu. Iya, jadi lagu-lagu yang pada Betul. masa itu kembali lagi muncul di sekarang ini ya, Kang Abu, Betul. dibawakan juga oleh beberapa teman-teman pemain band Betul. juga ya. Bisa bayangin nggak Yanti? Saya seumur begini bawain lagunya Afgan, yang umurnya udah bisa jadi anak saya, gitu kan? Tapi saya bawain loh, karena saya bangga bawainnya. Kalau musik bisa nggak apa-apa. Ya, Kang Abu Betul. bawain apa tuh yang sudah ku Panah Asmara. Ya. Waduh, asik ya Kang Abu. Sedikit nih kita pengen bangga banget nih sama Kota Bandung dan musisi penyanyinya, seniman-senimannya. Kota Bandung ini menjadi barometer musik di Indonesia ya. Sebetulnya kalau saya menangkap sih begitu ya, di Indonesia ini ke Bandung, musisi manapun kalau di Bandung udah oke, konon katanya ya lolos nih gitu dari perhatian publik penonton musik di Bandung. Saya jadi ingat, Kang Abu juga pasti ingat dong. Ya musisi-musisi itu seperti The Rollies, masa-masa itu ya, Giant Step ya Kang Abu. Betul. Terus ada juga zaman-zaman itu teh Hari Rusli. Betul. Mas Leo, Hari. Leo Kristi mah? Dia masih orang Bandung. Leo Kristi Orang juga Surabaya. Surabaya. Tapi terakhir mereka dia di Bandung. Tuh kan itu Meninggal tuh, di Bandung. itu masa-masa sebelum ya itu tadi ada Afgan, ada Betul, segala macam itu. betul. Saya bangga banget tuh waktu itu, salah satunya majalah Aktuil. Betul. Nah, Jalan itu Lengkong Kecil. Remi Silado Remi Silado, yang sempat Kang Denny Sabri, eta kan Iya. almarhum ya, Kang Denny Almarhum. Sabri, Iya. juga sempat mengundang waktu Buki itu. Wikagu juga Kang wartawannya. Buki ta, Kang lucu Buki banget, Kang wartawan Buki. wartawan Aktuil, cuman ya, waktu itu sudah berubah jadi Vista. Eta betul, ya kan. ya. Ya, bangga banget bisa mengundang Deep Purple ke Indonesia. Betul. Di tahun Betul. 75, aduh. 75 ya. ya, dengan gitaris Tommy Bolin saat itu. Tuh, Kang Abu juga. Betul. Apa rasanya waktu itu di Purple? Tapi Kang Abu sempat nggak? Ya, saya nonton? 75 itu kan udah kelas 6 SD ya. 6 SD ya. Jadi dan saya sudah menyukai grup-grup rock saat itu. Kebetulan saat itu saya nggak nonton sih, temen ada di Jakarta kan, itu ada kasus bunuh diri segala, pembunuh mati yang meninggal krunya juga kan saat itu Ya, di Senayan saat iya, itu. iya. Ya, saya masih mengingat karena sampai saya juga tahu isunya kan saat Richie Blackmore itu keluar dan udah janji dia ke Indonesia dengan Richie Blackmore, tapi di tengah perjalanan kontraknya Richie Blackmore itu mundurkan diri sampai yang masuk ke sini Tommy Bolin, gitarisnya. Gitu loh, saat itu di Purple itu datang dengan pesawat yang dicap di Purple. Gitu, dia nggak pakai air apa ya, biasanya kan pakai apa Ya, maskapai penerbangan apa gitu ya kan. ya meskipun maskapai penerbangan Ya. sebetulnya itu cuman dia ditutup, dicat khusus untuk ke Indonesia di Papua. Itu yang bawanya Kang Denny Sabri. Dan puji Tuhan saya sempat dikelola oleh beliau saat kenal lah dengan beliau di tahun 80-an. Kenal dekat bahkan gitu loh. Gitu, Kang Denny. Gitu. Jadi saya juga dapat cerita dari beliau, gimana ceritanya, gini Bu ceritanya katanya gitu, Kang Denny almarhum ya. Ya. Menarik. Kang Abu sebentar, kita pengen lihat dulu nih ada WhatsApp nggak? Yang jelas nih ada yang minta Kang Abu nyanyi dong sedikit. Boleh dong. Satu lagu malam pisan ya Kang Abu. Satu lagu terlalu lama lah gitu ya. beberapa part lagu favorit Kang Abu apa? Lagu favorit saya itu sebetulnya dari Phil Collins, gitu. Banyak sekali untuk lagu itu. Saya sangat suka dengan lagu Phil Collins. Sedikit aja Kang Abu. Ini ya, kita ambil In the Air Tonight. And I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, but I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord, oh Lord. Biasanya saya main piano sendiri itu lagu itu. Keren. Nanti kita lanjutin lagi deh. Biarkan dulu mengendap tadi di telinganya teman Rase lagu In the Air Tonight dari Phil Collins. Kita sambil dengar dulu yang ini ya. Kang Gilang silakan. 102,3 Rasa FM Keep Bandung Beautiful. Di Bandung ada cerita, ada nostalgia. Kang Abu tadi kita dengerin The Groove ya. Itu Kang Reza sama Rika Ruslan. Rika Ruslan. Di Bandung. Iya, bassnya juga si Yuke.
Waduh. Itu teman akrab saya. Gitu. Akrab gimana ini teh? Enggak, maksudnya teman dekat lah ya. Kita sama-sama main di kafe. Iya. Kakaknya juga teman saya, penyanyi Elvis Presley itu. Gitu. Jadi ya Bandung kan gitu. Iya. Ngulibak didinya. Iya, puputeran di situ. Nanti pemain ini kesana ke situ, penyanyi ini karena pindah. apa? Karena kita tuh punya akrab. Iya, nah itu ada dia. Kedekatan yang saya pernah hidup di Jakarta. Saya lihat nggak seakrab ini pemain-pemain Jakarta sama Bandung. Iya, tapi betul ya Kang Abi. Maksudnya Kang Abi tadi bilang akrab teman rasa itu benar ya. Jadi pemain-pemain band itu bisa tiasa ngararumpul. Nanti yang satu main, yang lainnya datang nengokin. Betul. Jadi saling mensupport. Saling support. Sama lain. Gitu. Keren lah. Kenal pokoknya. semua. Iya, sebutin bener. aja band yang main misalnya di Hotel Papandayan. Itu saya kenal semua. Iya. Gitu. Ya kan seperti itu. Ya buat kita juga kebanggaan bahwa Bandung itu bisa bersatu. Nah itu, tapi kita simpan dulu yang itu. Kita masih akan ngobrol tentang ya musisi, penyanyi, kemudian kehidupan kesenian khususnya bermusik itu di Bandung. Kang Abuy tadi pengen tanya tentang Kang Abuy musisi, penyanyi dan seorang jurnalis gitu kan. Jurnalis bagaimana ceritanya Kang Abuy? Inilah. Saya ini seorang jurnalis yang gak sengaja sebetulnya. Kalau dikasih kalau saya mau jujur. Ini juga dari hasil nyanyi. Jadi saat saya membuat albumnya Time Bomb Blues di Jakarta saat itu, saya bersama Kang Padodo Zakaria almarhum. Ya. Waktu itu produser saya itu Pak Triputra Yusni Prawiro. Dia produser kami gitu. Kebetulan dia menggunakan harus didistribusikan CD kita gitu. Yang menteri distribusi itu kebetulan perusahaan adiknya, namanya Ibu Ria Prawiro. Ya, Prawiro, pencipta lagu teh ya. Pencipta lagu dan masih saudaranya familinya Bu Vina Panduwinata saat itu, yang menciptakan lagu Kawan. Damailah di bumi kawan. Nah itu, dia tertarik ke saat itu dengan Time Bomb Blues. Dan juga akhirnya karena saya pimpinannya Time Bomb Blues saat itu banyak ngobrolnya sama saya. Akhirnya satu saat dia menawarkan saya bekerja di perusahaannya. Oke, saya terima. Ya bayangin aja anak mau kuliah ya saat itu. Saya harus terima kerjaan ini dan saya mengundurkan diri dari Time Bomb Blues saat itu. Tahun 2003. Gitu, langsung karena begitu saya langsung. Nah, di perjalanan saya singkat kata bekerja dengan Ibu Ria, kebetulan Ibu Ria Prawiro itu sempat membeli sebuah perusahaan majalah olahraga, majalah golf dari Malaysia, yang ingin beliau dibuat dengan bilingual, jadi dua bahasa, Inggris dan bahasa Indonesia. Cuman saat itu beliau masih mencari seorang penulis di situ. Saya seorang yang sangat suka menulis diary. Saya senang nulis diary. Dari SMP saya tulis diary. Sampai sekarang band saya pun Bos Q saya tulis diary-nya. Jadi saya tahu kapan dia berdiri, kapan sampai berakhir. Time Bomb Blues juga punya diary yang saya tulis. Dan itu diendus sama si ibu ini, sama beliau. Dia bilang, "Boy, kalau gitu lu bisa dong nulis artikel." Ya mungkin gak terlalu sulit, Bu. Maksud saya dia bilang artikelnya pun saya pengen seperti kamu nulis diary, bukan artikel yang resmi seperti bahasa-bahasa yang terlalu baku gitu. Oh boleh saya coba. Akhirnya saya dilempar ke sebuah turnamen golf internasional saat itu. Karena itu majalahnya tentang majalah golf. Ya. Sementara saya nggak ngerti. Ya ayah saya main golf, saya cuma tahu gitu-gitu aja. Saya di training dulu beberapa saat nulis dan saya nulis apa yang saya lihat dong, sama seperti saya menulis diary, gitu. Saya tulis biasa-biasa aja, lalu saya lempar ke redaksi dan dia dipanggil, ini tulis kamu bagus, udah kamu jadi jurnalis ya di sini. Baru satu tulisan, akhirnya saya disibukkan dengan menulis, dan akhirnya saya menyukai itu, karena passion saya kan nulis gitu. Nulis. Alatnya disediain, laptopnya dibeliin, segala macam gitu. Akhirnya saya nulis terus sampai tulisan saya menjadi dewasa. Saya nggak sebut bagus ya, tapi menjadi dewasa lah tulisan saya. Sampai saya naik jabatan, jadi editor. Nah, udah jadi editor,
singkat kata 2 tahun kemudian saya diangkat jadi senior editor. Sampai 2 tahun berikutnya saya tetap senior editor tapi tugas chief editor. Karena chief editornya mengundurkan diri, saya jangan jadi chief editor tapi tetap dengan gajinya senior editor. Jadi satu majalah itu dalam 3 edisi itu saya yang tentukan isi, halaman, iklan dan sebagainya. Sampai di titik itu ya. Sampai di titik itu, lalu saya balik ke Bandung, saya ditarik oleh koran Tajuk menjadi seorang reporter saat itu. Ya turun pangkat sih sebetulnya, tapi saya menyukai lah. Saya nggak peduli dengan pangkat jabatan, tapi ya saya menyukai pekerjaan itu. Mereport, menulis, melihat kejadian saya tulis, jurnal, saya jurnal ya. Saya nggak suka news sebetulnya, saya lebih suka jurnal gitu. Lalu tiba-tiba saya ditarik juga, diminta teman untuk di sebuah tabloid yang namanya Jurnalis kebetulan. Itu di Jalan Kopo kantornya. Tiba-tiba bangkrut. Saya ditarik lagi menjadi chief editornya Publika. Teman-teman bikin, teman-teman saya bersama mantan wartawan Router, ya kantor berita Router. Itu teman saya Rudy Zain ditarik untuk satu majalah membantu. Akhirnya saya yang dijadikan chief editor saat itu. Dan majalah itu nggak bertahan lama karena tahu sendirilah saat itu cetakan tuh luar biasa harganya. Akhirnya itu diberhentikan, tapi dia membuat web dan kita sekarang bikin The Voice of Publika dan saya menulis di situ. Jadi itu kapan saja saya bisa nulis, kapan saya masih tetap, kapan saja nulis, kapan mau enggak, itu kan bebas kalau web. Kalau majalah kan ada deadline. Ya harus kapan beredar, kapan turun cetak dan sebagainya. Ini mah tetap bisa mengcombine sambil nyanyi, sambil bermusik, sambil menulis ya. Dan itu mengalir begitu aja ya. Mengalir begitu aja. Apalagi sekarang kan kejadian-kejadian banyak. Ya dari pasti banyak tuh pengen tuangkan banyak ya. Apa kejadian baik itu kasus, baik itu olahraga gitu loh. Gitu sampai ke ya dulu sahabat Publika dulu kan nonton Persib tuh gratis. Gitu kan. Karena kita punya kartu pers untuk nonton Persib gitu loh. Udah mah saya seneng ya nonton Persib tuh ya. Gratis. Persib pisan lah saya mah. Hidup Persib. Gitu, hidup Persib lah gitu. Kayak gitu ceritanya gitu. Jadi sebentar tidak sengaja karena waktu itu pimpinan saya tahu saya tukang nulis. Karena kalau saya diajak ke luar negeri di pesawat itu saya pegang agenda, saya tulis. Dia lihat gitu. Kamu nulis apa katanya? Ya ini penulis perjalanan kita Bu. Saya bilang gitu. Supaya saya ingat bahwa tanggal sekian tuh saya lagi ada di pesawat ini menuju ke negara ini gitu loh. Gitu. Iya. Dan itu juga kayaknya kalau boleh dikatakan saya nih punya pikiran ya Kang Abi, bernyanyi kemudian bermusik, jadi seorang jurnalis itu akan mengcombine semuanya jadi secara dewasa dalam berpikir dan bernyanyi itu kerasa ya Kang Abi kali ya? Sebetulnya itu untayannya seperti itu, tapi sebetulnya saya nggak merasa sekali, nggak ngerasa tahu-tahu iya ya mengalunnya begitu ya, karena menulis jurnal itu kan perlu seni, nggak mungkin kita nulis kaku, kita harus ada kita gitu, karena buat saya gini. Tulisan yang baik itu bukan tulisan yang sastranya bagus, bukan. Menurut saya ya ini. Tapi tulisan yang baik itu bagaimana si pembaca bisa berubah setelah kita membaca tulisan. Ada impact dari dia. Orang jahat misalnya baca tulisan saya bisa jadi baik. Itu adalah tulisan yang bagus. Berarti berhasil. Ya, orang yang tadinya nggak termotivasi membaca tulisan saya, dia jadi termotivasi. Buat saya itu tulisan yang Pulitzer sebetulnya. Pulitzer itu kan yang merubah. Bahkan dia merubah tatanan negara. Ada tulisan yang seorang yang menerima Pulitzer, dia menulis negaranya berubah gara-gara membaca tulisan dia. Laik mendapat penghargaan memang. Itu yang disebut tulisan baik. Tulisan yang bagus gitu loh. Bahkan ada yang sebaliknya. Baca dia jadi jahat gara-gara baca tulisan saya. Itu juga berhasil memang. Sebetulnya kalau dia cita-citanya ke situ ya berhasil, tapi secara konotasinya negatif gitu ya. Ya janganlah kita ke situ. Kita masih kita kan beragama jadi hati-hati lah dengan begitu. Tapi seperti itu. Tulisan yang baik itu. Makanya majalah-majalah yang bisa merubah beberapa tatanan itu kan terkenal. Cuman kalau di kekinian mungkin kita agak sedikit perlu untuk mengingatkan teman Rase juga ya Kang Abi, karena dari orang menulis sesuatu di sosial media. Jangan sampai kita jadi ikut-ikutan gitu kan. Ya karena kan kalau sosial media itu kan sebetulnya
disebutnya citizen journalist ya. Ya. Datanya kan nyomot gitu. Berbeda dengan jurnalis beneran. Meskipun dia tulisnya juga di sosial media. Dia survei, dia masuk ke lapangan. Atau dia mengambil data-data dari data-data resmi. Gitu loh. Nah, sekarang kan orang gemarnya enggak out of the box katanya. Gitu loh. Dia pokoknya dengerin selentingan, dia tulis, selentingan, dia tulis. Gitu loh. Nah, inilah kalau sudah netizen jurnalis memang kan susah disaringnya Yanti. Iya, harus disaring. Kalau saya kan di majalah saya ada yang masuk, saya training dulu. Ya, ini pola pikir orang ini apa nih? Ya, jangan sampai nanti membuat sesuatu yang dia tulis sara kan bahaya gitu kan. Ya kan? Jangankan diberedel, kitanya bisa diikut kena sanksi hukum. Nah, orang-orangnya kan yang masuk, ya taruh masuk rase ke sini kan nggak mungkin kalau nggak diinterview. Ya, betul. Sampai psikologinya. Ya. Kamu tuh apa? Dalam otak isi kamu, dalam kepala kamu isi otaknya apa? Ya, jangan-jangan kamu ini radikal. Radikal kan bukan agama aja. Radikal itu kan radikal dalam pergaulan, itu kan bahaya. Gitu loh. Harus disiarkan gitu, membahayakan. Nah, seperti itu. Nah, sementara kalau sosial media itu kan tidak tersaring. Betul sekali. Ya, itulah adanya di sosial media, risikonya itu. Ya, memang banyak jadi semacam pilihan-pilihan juga untuk masyarakat di kekinian ya, Kang Abu ya. Betul. Terus kita mau marah sama siapa coba? Karena belum ada juga undang-undang yang mengatur ya. Betul. Rek carek nyarek kasaha gitu kan. Kan bingung kita juga. Oh dia cek mana aku maing web orang, HP orang, sosmed orang, akun orang, itu gitu. dia. Kan seperti itu. Itu makanya sebenarnya tidak tersaring gitu loh. Ya, inilah sekarang ada undang-undang ITE. Ya itu tugasnya Kementerian Kominfo ya. Itu tugasnya mereka gitu loh. Tapi ya buat saya juga Kominfo itu PR-nya luar biasa. Banyak pisan sekarang. Harus melihat satu demi satu tuh kayaknya. Ya kayak situs-situs porno ya kan banyak. Betul, emang kamu semuanya kehapus? Jujur aja enggak. Saya kali masih masuk yang lain. Ketahuan. Enggak. Masih banyak gitu loh. Kang Abu ini sebentar, saya dari tadi ngeliatin HP ini ada yang titip salam sama Kang Abu dari Teh Yuyu Koswara. Teh Yuyu apa kabar? Teh Yuyu Koswara teh kan salah satu penyanyi Bandung yang penyanyi senior. Singers ya. Senior. Saya kenal Teh Yuyu di tahun 1986 waktu itu di TVRI Bandung. Aduh. TVRI namanya masih TVRI Bandung saat itu. Sekarang udah TVRI Jawa Barat. Ya, leres. Sama ada juga Teh Anis. Nih Teh Anis salam buat Kang Abuy. Kayaknya pernah deh sama Kang Abuy kenal masa lalu. Terus aya nu naros Kang Abuy. Ya, mangga. Punten bade ngaganggu pami nyewa homben sabarahanya. Tiasa di Kayak ku abdi manajerna. Eta manajerna Teh Yanti manajerna. Mangga. Aya 10%. Aduh. Kang Abuy, kita seret lagi nih kenangan kita, ada cerita dan nostalgia dari jurnalis tadi ya, berarti sudah terbayang ya. Tapi yang jelas Kang Abuy sekarang adalah sebagai seorang musisi dan penyanyi. Betul. Nah, kehidupan sosial di Kota Bandung dari waktu ke waktu. Terus kemudian juga perkembangan musik di Kota Bandung. Seniman musisi Kota Bandung, apa sih sebenarnya Kang Abuy yang harus digali dari seniman, khususnya kita fokusnya kepada musisi dan penyanyi Bandung. Menurut Kang Abuy udah cukup gak sih? Udah keren lah gitu. Gini, secara trendsetter ya. Boleh dikatakan Bandung itu trendsetter. Cuman gini, kalau kita bilang mesti diapain sih ini supaya ini maju jalan terus. Saya cuman bilang sebetulnya ini selengean sebetulnya. Antepkeun weh sina jalan sorangan. Kenapa saya bilang begitu? Ada alasannya. Kenapa namanya musisi Yanti? Yang namanya musisi nih ya teman-teman Rasil semuanya itu hese diaturna. Ya. Susah. Dikasih organisasi juga baperan ya. Ada organisasi loh, kita ada FOMPI, forum musisi penyanyi dan forum penyanyi Indonesia, ada HAPMI, yang paling tua itu HAPMI, Himpunan Artis Musisi Penyanyi Indonesia. Itu tuh udah lama ada kan? Udah ada dari zaman saya masih remaja, almarhum Pak siapa tuh ayahnya Budi Dalton, itu tuh jadi ketua HAPMI gitu. Sampai Kang Jajat Paramore gitu. Itu dari zaman Paramore Band masih ada gitu loh. Tapi kenapa
kalau saya bilang bukan kritik ya ini, tapi ini pengamatan saya, mereka jalan di tempat. Karena apa? Bukan salah organisasinya, bukan salah pengurusnya, salahnya dia ngurus pemain band. Ya. Jujur aja, Pak Jokowi enak ngurus Indonesia, saya ngurus 5 orang personil band saya aja. Hayang bunuh diri rasanya gitu. Tapi kecenderungan itu kenapa ya Kak? Ya, karena merasa bebas gitu sebagai seorang musisi dan penyanyi. Iya betul, karena gini, karena apalagi kalau musisi itu sekarang kita nampung beberapa grup band dalam satu organisasi. Musisi itu kan maunya apa? Kalau anggota DPR mah yang penting ajak rapat beres. Musisi itu harus diajak main. Saya pemain band, kalau ngumpul ya saya pengen main band, gitu kan? Saya penyanyi, kalau kita datang harus penyanyi, jangan diajak rapat. Kalau saya di organisasi rapat saya tidur, jujur. Tapi ketika saya harus berpraktek bernyanyi di atas panggung, itu saya bangun. Kalau perlu nyanyi 5 jam, saya nyanyi 5 jam. Ya, gitu. Nah sekarang gimana caranya? Yang banyak ini ada wadahnya. Itu kalau mau naikin, gitu. Nah sementara untuk saat ini kan bisa di Bandung ini luar biasa. Sementara yang menyediakan tempat juga kan belum, nggak seimbang lah. Ya, sudah banyak tapi belum seimbang jumlahnya antara si jumlah band yang mau main ini atau musisi dan penyanyi yang mau tampil ini dengan jumlah, belum lagi bayarannya, honornya. Eta juga jadi PR ya. Ada standar-standarnya. Si ini masuk divisi ini, si band ini masuk divisi ini, masuk divisi ini. Belum lagi persaingannya. Persaingan bisnis jangan lupa. Gitu loh. Kita seperti yang sekarang. Saya nawarin sebuah band dengan harga sekian. Tiba-tiba ada band anak muda yang dia nggak dibayar juga mau. Sekarang kalau saya salah siapa-siapa, kalau saya pengelola kafe juga, ya ini dong. Iya nggak dibayar. Murah, jaba ngora kene, jaba kara resep, gitu kan? Iya kan? Gitu. Kalau melihat dari sudut itu. Ini yang mati kan akhirnya. Ini yang mati. Ya makanya saya bilang ketika saya ajukan kepada FOMPI, Kang Abuy maunya apa sih sebetulnya FOMPI? Coba FOMPI itu jangan hanya bikin acara konser. Karena konser itu udah tugasnya IO kerjasama aja sama IO dan kafe-kafe. Ya, kenapa tidak? Saya lebih setuju bagaimana FOMPI atau HAPMI itu membuat lembaga pendidikan musik. Lembaga pendidikan musik. Ya memang sekarang ada Unpas, ada IKIP, tapi kenapa enggak yang membuatnya? Ada apa? STIMB yang Kang Buki. Malam Kang Buki kalau dengerin. Nah, lembaga yang dikelola oleh anggota-anggota HAPMI, anggota-anggota FOMPI. Buat apa? Ini teman-teman yang udah seumur-umur yang di atas saya, yang udah nggak ada yang manggil nyanyi, udah nges aki-aki. Termasuk saya, mungkin saya tinggal 3 atau 5 tahun lagi saya berkarya dengan usia saya segini. Bisa ngajar lah di situ. Iya. Juga bisa mengadakan training of TOT atau training of trainer. Iya betul. Gitu loh. Saya nggak bisa ngajar. Yuk diajarin cara ngajarnya seperti apa, menjadi coach seperti apa, gitu loh. Nah itu lembaga itu. Itulah fungsinya mereka ada untuk menaungi ya. Menaungi. Jadi si teman-teman yang udah pensiun pun sudah masih ada kerjaan, masih terpakai. Nggak hanya nungguin bansos. Gitu kan? Iya dong. Paling itu turun-turun gitunya. Turun ke seberapa gitu. Turun ke pribadi. Saya bikin sama teman-teman bansos untuk teman-teman yang waktu itu menganggur saat pandemi kemarin. Tapi pribadi saya tidak membawa nama organisasi. Institusi organisasi. Meskipun organisasi sempat menitipkan sama saya, oke, gitu loh. Tapi kan itu, saya lebih cenderung ke situ, lembaga pendidikan yang mempekerjakan si teman-teman kita yang senior ini, yang udah nggak bisa bersaing. Sebetulnya bukan karena tenaga nggak bisa bersaing, karena itu persaingan bisnis itu. Gitu. Itu cita-cita, mimpi saya untuk Kota Bandung. Padahal Kota Bandung jujur dibandingkan sama kota-kota lain, Kota Bandung satu guyup. Kreatifnya luar biasa. Ya kalau orang Jakarta aja bilang gila ini Bandung kreatifnya, gitu ya. Boleh lihat ya. Kita lihat masuk ke kafe, band-band baru aja nggak ada yang mislet dalam arti kata sampai jelek pisan tuh nggak ada. Tetep nggak ada. Sok masuk sekarang main hari ini nih, masuk kafe-kafe. Sejelek-jeleknya anak-anak Bandung main,
Tetap nggak ada hinaan. Ya. Gitu. Ya. Apalagi yang udah di tempat-tempat kafe-kafe yang udah lebih besar ya, dengan honor yang tinggi, udah jelas itu Maya dengan audisi dan sebagainya. Dan itu ada di Bandung, ada di Bandung. Terbagi dua memang, industri rekaman dengan industri hiburan. Yang rekaman-rekamannya lihat Tulus, ada Marcel, siapa aja, Ruth Sahanaya, Trie Utami, itu kan maestro semua, maestro semua. Bahkan Utha Likumahua pun di Bandung. Iya, betul. Gito Rolis almarhum, Dedi Stansa rocknya, gitu. Jamrut meskipun Cimahi ya, tapi Cimahi lah dianggapnya Bandung kan, gitu. Eki Febrian ya Cimahi, tapi ya tetap orang Bandung lah, gitu, orang Jawa Barat. Nah seperti itu Yanti. Jadi sebetulnya ya tinggal diupayakan aja. Yang upayakan bukan kita. Ya itu tadi. Organisasi stakeholder-nya juga yang harus terlibat, termasuk PJU Kota Bandung. Iya. Gitu. Oke, Kang Abuy, itu di bagian itu mudah-mudahan saja malam ini juga ada yang dengerin nih tadi ya betapa pentingnya masa depan dari musisi penyanyi khususnya dia yang akan datang. Jadi jangan ada cerita aduh kesulitan hidupnya dan lain sebagainya. Masih ada yang gitu kita dengar sampai sekarang. Betul. Oke, Kang Abuy, kita sambil merenungkan dulu sebentar, merenung. Tapi kita punya satu kata terakhir. Jangan baper lah ya, merenungnya jangan baper. Enggak. Kita punya satu kata terakhir. Sebenarnya pengennya ngobrolnya panjang, tapi ada kata terakhir kita. Kang Gilang, kita akan puterin apa nih? Ruth Sahanaya. Tadi Kang Abuy udah sebutin. Dia juga adalah legend dari Bandung ya. Dan teman sekolah saya. Lama. Salah ya itu. Aduh, eta pisan. Ruth Sahanaya ya. Kalau gitu kita dengerin dulu ya, Kang Abuy ya. 102,3 Rasa FM, Keep Bandung Beautiful. Ada cerita, ada nostalgia di Bandung, Kang Abuy. Ini juga salah satu grup musik dari kota Bandung nih, Utopia nih. Iya, Utopia. Utopia juga teman-teman semua. Tapi yang muda-muda juga tadi ikutan ini ya, menikmati ya. Walaupun itu sebenarnya lagunya tahun berapa tuh ya? Udah mundur berapa tahun dari sekarang ya, Kang Abuy. Tapi enggak, kan sekarang musimnya recycle. Iya, lagu-lagu Chrisye di recycle. Iya. Ada lagunya Uta di recycle sama artis atau penyanyi-penyanyi mutakhir sekarang. Iya, dan memang lagu masa-masa itu teh era 80-an teh aduh kayaknya tak tergantikan ya, Kang Abuy ya. Betul gitu. Kang Abuy, mainin harmonika dong sedikit. Nodong. Kok tahu saya suka main harmonika ya? Tadi kan di lagu Time Bomb Blues ada permainan harmonika Kang Abuy. Kang Budi Abuy Lumi yang dikenal dengan nama Kang Abuy. Kang Abuy mudah-mudahan masih hidup, udah lama saya nggak menyalain. Kita pengen denger nih. Manasan dulu ya. Ini udah lama gak saya tiup soalnya. Tapi saya lagi tadi menerka-nerka itu lagu apa sih yang Kang Abuy bawain? Lagu acak-acakan. Tapi saya tadi na jadi berasa kau gemilang malam gemilang. Iya. Keren lah Kang Abuy ya. Udah nyanyi terus juga alat musik yang dikuasai apa aja Kang Abuy? Harmonika, piano, sama gitar. Dikit lah gitar. Kalau gitar standar ya, anak-anak zaman tahun 80-an pasti bisa ya. Ya harus, karena nggak ada dulu kan, karaoke nggak ada. Iya, nggak kayak sekarang. Karaoke itu mahal harganya. Bener ya. Jadi sangat mahal itu. Jadi ya harus main gitar. Harus bisa. Sebisa-bisa mengenal chord gitar supaya bisa mengiringi nyanyi. Kirain itu sambil untuk ngerayu. Kalau sekarang kan kita bisa begini pakai karaoke. Bener. Lagunya Afgan, yuk cari aja di YouTube. Gampang. Gitu.
perangkatnya juga udah lengkap. Iya. Banyak di toko-toko musik dijual untuk bisa nyanyi. Ya perangkat-perangkat ini kan untuk podcast itu kan bisa dipakai nyanyi. Iya sih. Iya kan? Iya itu dong. bisa pakai latihan kayak gitu-gitu. Kalau dulu kan nggak bisa. Saya nanya nggak dipakai buat ngerayu. Biasanya kalau ngegitar zaman dulu itu kan keren ya punya pacar pemain gitar. Iya, yang kasihan itu pemain drum. Kebayang nggak dia ngerayunya di rumah pacarnya dia main drum gitu. Kalau drum elektrik bapakna keluar ke sana kaneng sia-sina balik tak budak. Kaneng atuh dahnya beledak-beleduknya. Kalau gitar kan enak ya. Coba bayangin pemain drum ngerayunya pakai drum gitu, simbal dipukul-pukul. Ditah balik ke bapakna. Gitu. Udah ganeng. Ini pada bisa main gitar teh. Iqbal bisa ya. Rata-rata harus karena kan itu media yang paling enak. Ya, yang live mudah ya. Mau nggak mau gitu ya. Biarpun apa kalau saya bilang dulu akordnya akord monyet gitu ya tenang naon. Yang penting kan ada media untuk kita bisa nyanyi. Iya, gitu. Keren-keren lah. Akhirnya berkembang. Kebetulan kalau saya les mama saya kan ngelesin piano. Gitu. Cuma nggak belajar sama mama ya. Iya. Nggak pernah mau. Iya. Jadi untuk teman rasa yang mau melihat penampilan Kang Abuy, hubungi saja Yanti. Coba kasih nomor teleponnya. Oke, Kang Abuy, ini sebentar lagi kita akan ulang tahun Kota Bandung nih. Iya. Bandung akan ulang tahun yang ke-212. Bulan September ya, saya dengar ya. 25 September. 25 September. Ya, 2022 ke-212. Jadi ada yang menarik dari teman-teman musisi. Nanti akan ada acara di hari Minggu, yaitu Harsa Mahardika menuju Bandung, Ibu Kota Musik. Kan keren itu Kang Abuy. Iya kan? Boleh ceritain sedikit dong Kang Abuy. Kalau itu nggak pengada-ngada sebetulnya bukan suatu impian ya, tapi memang seperti itu. Bandung itu sudah layak untuk disebut sebagai ibu kota musik di Indonesia. Karena ya keuntungan Kota Bandung. Kota Bandung ini geografisnya tidak terlalu jauh dari ibu kota. Ya. Kenapa kok nggak Jakarta? Tapi Jakarta itu kan bisnisnya. Ya. Seperti gini loh, bisnisnya Amerika itu di New York, ya bisnisnya. Tapi permusikannya muncul dari Chicago dan California, itu ada Hollywood di sana, gitu loh. Jadi bisnis juga, gitu loh. Itu aja jaraknya jauh. Kita tuh dekat sama Jakarta. Ya, kota yang berkembang di musiknya itu jangan jauh dari ibu kota. Jangan jauh dari ibu kota karena susah bisnisnya. Bandung itu relatif geografisnya enak, luar biasa gitu loh. Jadi udah layak sebagai kota trennya. Karena kita lihat seperti saya cerita tadi, ya Agustusan aja setiap RT itu ada. Coba ada yang bisa kan jumlahin jumlah band di kota Bandung? Sampai botak kayaknya itu nggak akan kehitung. Ya. Karena dan tumbuh berkembang terus belum yang di pinggir gangnya, belum yang main di kafenya, ya, belum yang iseng-isengnya dan semuanya itu saya suka lihat baik, gitu loh. Ya, belum yang bari mabokna aya eta teh, gitu lah. Tapi itu menyatakan bahwa di Bandung itu tidak akan mungkin seterkenal sekarang kalau tidak dihidupkan dari musik-musiknya. Banyak musisi dari Bandung. Saingannya itu hanya Jakarta, Surabaya, dan satu lagi sekarang yang lagi tumbuh luar biasa Bali. Bali itu musisinya luar biasa sekarang. Tapi di Bandung ayah yang kesana. Teman saya itu kalau nggak bisa streaming ya si Bogi itu Bogi Prasetyo biasanya suka dengar tuh pemain drummer teman saya yang sekarang bekerja di Bali. Gitu. Dia kadang-kadang sebulan sekali ke Bandung jamming di Bandung. Gitu. Dia cuma bilang Bandung tuh gila. Dia sendiri bilang. Gitu loh. Jadi udah waktunya kalau teman-teman Bandung dengan catatan kalau mau bersatu untuk membuat Harsa Mahardika yaitu menjadikan Bandung ibu kota musik. Saya sepakat untuk itu dan ya sekali lagi stakeholder ini harus bersatu gitu. Jadikan ini juga bisnis. Kenapa tidak? Bandung kota bisnis musik. Hidupkan semuanya. Dari mulai radio, apapun, gitu loh. Peran radio itu sangat besar ya untuk pertumbuhan musisi dan penyanyi ya, Kang Abuy. Saya dengar lagu-lagu sekarang itu dari radio. Saya nggak mungkin beli CD. Kalau saya mau beli CD, bangkrut saya. Gitu. Saya harus dengar radio. Dan radio kan udah otomatis menata. Jadi saya nggak perlu lagi. Ini yang lagi ngetop lagu mana yang nggak perlu dengar aja radio. Rase kan? Top 40 hitsnya apa?
Rase kan? Rase. Radio saya udah kuno, Yanti. Oh iya. Susah dipindah-pindahin pas pakai di Rase. Jadi udah macet itunya. Jadi lampu kamar saya nyala, radio ikut nyala. Karena disambungin. Gitu. Jadi kan nggak pusing orang. Dengar lagu yang lagi hits sekarang apa nggak pusing? Nggak usah kita pilih-pilih lagi, ini hits nggak ya? Kan kalau ribuan dong. Kalau kita lihat list, nah radio yang nentuin kan, ini lagi hits, ini yang nomor 2-nya, nomor 3-nya, kan ada kayak gitunya. Dan itu kan membantu kita yang untuk updating. Jadi sangat penting, perannya itu penting, apalagi untuk bikin seperti Bandung ibu kota musik. Radio nggak berhenti musik-musiknya dong. Betul. Bayangin nggak ibu kota musik nggak ada musik yang mengudara, kan nggak masuk akal. Kita mau dengerin dari mana? Gitu. Sementara TV isinya berita semua, gitu kan, news semua, gitu. Ya mau nonton news ya TV lah, gitu kan. Tapi kalau kita mau denger tren lagu, ya harus radio, gitu loh. Nah ini seperti ini. Nah seperti balik lagi stakeholdernya harus dan asosiasi harus kerja keras. Ini PR yang luar biasa. Lagi-lagi PR. Dan juga PJU ya, Pak Gubernur, Wali Kota, Disbudpar, pariwisata, Kominfo, Kementerian Informasi juga harus semua ini artinya kan semua. Ya harus sama-sama bergandeng tangan dan jangan tumpang tindih. Nah itu yang bahayanya. Rata-rata kegagalan itu ketika tumpang tindih. Punya kepentingan masing-masing. Boleh punya kepentingan masing-masing. Oke. Ya masing-masing kepentingan Yanti dan kepentingan saya juga kan berbeda. Tetapi coba kepentingan itu jangan saling siapa menindihi siapa. Boleh dong punya kepentingan, tapi coba pikirin juga dong kepentingan bersama. Gitu. Ya dong gitu. Itu syaratnya. Oh gampang aja ngomong memang, tapi pelaksanaannya maaf ya bukan pesimis, itu agak sulit. Balik lagi kita ngurusin seniman. Gitu. Tapi insya Allah di Bandung itu nggak kayak seniman Jakarta atau berbeda, bukan nggak seperti mereka. Baiknya sama tapi jenisnya berbeda. Kita lebih suka kekeluargaan. Guyup tadi. Ya. Jakarta itu udah semuanya bisnis. Kalau kita panggil, saya telepon sekarang misalnya siapa si A gitu panggil, ya lu main sama gue, dalam otaknya udah uang. Tring. Ya udah uang, asik nih gue dapet job. Bandung nggak? Saya ditelepon sama orang, saya nggak bisa orang. Saya cuma nyanyi, lu lagunya apa, konsep band lu apa? Gue nyanyi deh, tapi konsep lu apa? Oh ini Kang, ini. Oke, gue yang nggak mau yang itu. Paling kita ngobrolin itu. Saya emang nggak dibayar nggak apa-apa, tapi saya nagih. Kasih nomor rekening. Oke. Iya, Kawi itu tadi kita berarti Harsa Mahardika menuju Bandung ibu kota musik itu yang akan dicanangkan nanti oleh teman-teman di hari Minggu ya. Hari Minggu nih, kita besok akan support RRI ya. Teman-teman musisi, yuk kita support lah. Nggak bisa kita support dengan material, ya kita dengan moral kita. Semangat kita juga support. Karena siapa lagi yang menggerakkan ini kalau bukan sih para pelakunya. Betul. Gitu. Ya, Kang Abuy, di akhir perbincangan kita ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Ya, satu adalah Kang Abuy bagaimana nih, ada pesan nggak, karena di usia Kang Abuy yang sudah senior dan perjalanan bermusik yang masuk ke 40 tahun, pesan-pesannya untuk musisi dan penyanyi Bandung dari yang muda sampai yang juga sudah senior apa? Kemudian yang kedua adalah berikan dong pesan dan kesan untuk acara di Bandung. Mangga. Yang pertama buat teman-teman musisi, mau yang senior mau yang junior, satu aja harus tetap berkarya. Cuman sekarang karena gini zamannya juga udah zaman era digital semuanya, atau era-era yang sekarang gini di Bandung ini kita nyanyi aja orang Kalimantan udah bisa langsung dengar on the spot. Dulu kan enggak, orang Medan aja bisa dengar on the spot. Coba lebih berkaryanya dengan karya konsep, gitu loh. Jangan acak-acakan lagi, karena ya kita masuk sosmed lah harus konsep, gitu loh. Satu itu, dan terus semangat. Ya maksudnya gini loh, kadang-kadang kan orang bilang, gua mau berhenti ya karena udah tua. Yang dia pikir jumlah umur, tapi bukan kekuatannya.
Kalau udah tua tapi masih kuat gimana? Masa berhenti? Ya, jangan-jangan nanti stroke. Gitu kan? Jangan sampai gitu loh. Itu yang membuat kita sakit. Tapi bukan lihat tua. Ketika udah lemas ya kita nggak tahu fisik kan itu ya urusannya. Tapi terus berkarya. Anak-anak yang mudanya, yuk bantu ini teman-teman kita yang senior nih, opa-opa kita, ayah-ayah kita, abang-abang kita bersatu. Tapi saya percaya Bandung bisa. Ini yang jargon saya, Bandung pasti bisa. Bandung pasti bisa. Betul. Kamu untuk di Bandung dong. Nah, di Bandung ini makanya saya pernah bilang sama Yanti. Kita pernah ngobrol di off air. Saya bilang, Yanti, ini kamu punya program ini atau Rase punya program ini luar biasa. Kenapa? Karena ngobrolin satu sektor Bandung aja itu bisa 6 semester. Satu sektor. Ya. Sementara sektor di Bandung tuh ada kuliner, ada hiburan, ada sosial, ada politik di dalamnya. Ya. Ada pelaku bisnis banyak di Bandung itu. Ya. Ada pendidikan, ya. Ada pergaulan, ya kan di Bandung ini belum. Kalau ada anak Bandung dulu kan soal pergaulan mah ya di Bandung mah tinggal 2 cenah milih mah. Kalau anak-anak mau gaul, ya yang kalau tinggal milih aja, milih apa? Mau masuk wannabe atau wanadri gitu kan. Antara yang saya milih yang wannabe gitu. Makanya saya jadi musisi gitu aja. Gitu kan. Nah itu orang harus tahu wannabe itu apa, wanadri itu apa. Wannabe dancer. Wannabe dancer itu zamannya wannabe itu semua orang kehiburan. Nah seperti itu. Itu kan ngebahas itu pun nggak cukup 2 jam seperti ini gitu loh. Nah jadi ini sebetulnya program yang ya mungkin akan nanti diikuti sama radio-radio tetangga lain, tapi ini ada suatu titik yang baik gitu. Kalau masih bisa terus bertahan, kalau konsisten. Dan terus ada pengembangan. Karena harus berkembang ya nanti biar apapun itu. Kalau kita nggak berkembang ngikutin gejolak sosial juga jangan kuuleun. Gitu. Tapi buat saya di Bandung ini ya bukti saya mau ke sini. Karena saya tahu ini akan ke depan ini pasti akan banyak sekali yang dibahas. Kayaknya nggak cukup 5 tahun ini. Amin. Nggak cukup kalau untuk Bandung aja, gitu loh. Banyak sekali. Saya aja belum semua kan. Gitu belum nih. Perlu 2 jam lagi, tapi karena waktu. Nah seperti itu. Jadi terus berkarya. Jangan ya kalau namanya gagal ya di mana orang ada nggak pernah gagal. Harus ada dong gagal. Kita belajar kan dari gagal, gitu loh. Ya jadi terus berkarya. Yang penting mah 102.3 FM Keep Bandung Beautiful. Gitu. Kang Budi Abuy Lumi, hatur nuhun pisan sudah berkenan hadir ke acara di Bandung, memberikan inspirasi, membangun inspirasi, ada cerita, ada nostalgia, dan manfaatnya banyak banget untuk memberikan semangat buat kita. Jangan bosan ya Kang Abuy, nanti next kita akan ajakin lagi ngobrol di Bandung. Tetap semangat. Tetap berkarya. Amin. Ya Kang Abuy ya. Untuk Teh Dinar juga terima kasih yang jauh-jauh datang dari Kane sengaja ke Rase FM. Lagi libur kebetulan. Dan juga kita akan pamitan Kang Abuy. Sekali lagi terima kasih. Buat teman-teman juga Kang Iqbal, Gilang, Wendy, teman-teman yang muda belia yang bersemangat di luar sana udah ikut mensupport acara di Bandung. Kita ketemu Jumat yang akan datang, dan selepas ini nanti ada acara klasik rock Kang Abuy. Ada Kang Guntur udah standby juga. Mengingat almarhum teman saya dulu di sini. Iya. Kang Dani Akung itu klasik rock sama Iwan Rif. Itu awalnya. Kalau gitu. Baik Kang Abuy, kita tutup acara hari ini. Kepada teman Rase juga hatur nuhun yang tak terhingga. Kita ketemu lagi. Keep Bandung Beautiful. Ada cerita, ada nostalgia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.